Babak 1961, tambang pertama. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Hanya ada satu alasan bagi Lian untuk pergi ke White Tiger Sanctum, dan itu untuk mencari pendamping Duan Lingtian, Zhu Luqi. Dia masih ingat Duan Lingtian memiliki dua teman ketika dia pertama kali datang ke Sekte Pemujaan Api. Setelah penyelidikan lebih lanjut, dia mengetahui bahwa nama teman Duan Lingtian masing-masing adalah Gu Li dan Zhu Luqi. Yang pertama berada di Vermilion Bird Sanctum sedangkan yang terakhir berada di White Tiger Sanctum. Saya menolak untuk percaya bahwa Zhu Luqi dan Gu Li akan berkultivasi tertutup sepanjang waktu seperti Duan Lingtian, Lian berpikir dalam hati sambil mendengus. Ekspresinya serius. Sejak 3 bulan lalu, setelah Duan Lingtian membunuh Yuan Hong, murid agung Lian di Vermilion Bird Sanctum, Lian selalu mengintai di sekitar kediaman murid Black Turtle Sanctum, menunggu Duan Lingtian sendirian sehingga dia bisa melemparkan taktik rahasia pencarian jiwa padanya. Dia tidak berani membunuh Duan Lingtian di Sekte Pemujaan Api bahkan jika Duan Lingtian sendirian. Hukuman dari Saint Land Enforcement Hall jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan. Selain itu, mereka bahkan mungkin membuatnya bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa dia tidak membunuh Duan Lingtian jika mereka mencurigainya. Dia tidak berani mengambil risiko ini. Namun, jika dia melakukan taktik rahasia pencarian jiwa pada Duan Lingtian tanpa ada orang di sekitarnya dan tidak banyak mempengaruhi Duan Lingtian, dengan posisinya sebagai penatua api perak, Balai Penegakan Tanah Suci biasanya tidak akan mengambil tindakan bahkan jika mereka mengetahuinya tentang itu. Sayangnya, selama 3 bulan ini, Duan Lingtian telah berkultivasi secara tertutup sehingga dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melemparkan taktik rahasia pencarian jiwa pada Duan Lingtian. Hari ini, Duan Lingtian akan pergi ke tambang pertama dari 4 tempat suci simbol untuk menghabiskan waktunya. Penatua Penegakan Sanctum Penyu Hitam Guo Xiong akan mengawalnya ke sana. Lian tahu dia tidak akan bisa menggunakan taktik rahasia pencarian jiwa pada Duan Lingtian untuk saat ini. Karena Lian tidak bisa melemparkannya ke Duan Lingtian, dia memutuskan dia akan mencari kesempatan dari Gu Li dan Zhu Luqi. White Tiger Sanctum tempat Zhu Luqi berada lebih dekat ke Black Turtle Sanctum jadi dia memutuskan untuk pergi ke White Tiger Sanctum terlebih dahulu. Mungkin, itu keberuntungan. Begitu dia tiba di White Tiger Sanctum, dia segera menemukan murid White Tiger Sanctum yang familiar yang baru saja meninggalkan altar White Tiger Sanctum dan kembali ke kediaman murid White Tiger Sanctum. Apalagi, tidak ada orang di sekitarnya sama sekali. Murid itu tidak lain adalah Zhu Luqi. Suara mendesing. Lian langsung menyerang Zhu Luqi. Kecepatannya begitu cepat seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin. Siapa ini? Suara angin bersiul terdengar di telinga Zhu Luqi, menyebabkan kengerian muncul di benaknya karena dia tahu suara itu menuju ke arahnya. Namun, sebelum Zhu Luqi bisa bereaksi, energi besar dan menakutkan dari Lian telah menyelimutinya. Itu menyebabkan dia kehilangan semua mobilitas. Dia sepenuhnya di bawah kendali Lian saat ini. Zhu Luqi menemukan pemandangan di depan matanya terus berubah saat seseorang membawanya dan terbang dengan cepat ke siapa yang tahu di mana. Setelah beberapa saat, orang yang menggendongnya akhirnya melambat sebelum berhenti. Lian, meskipun dia tidak bisa melihat penampilan orang lain dari awal hingga akhir, tidak sulit baginya untuk menebak siapa itu. Jelas sekali Lian sengaja membawa Zhu Luqi pergi. Zhu Luqi tiba-tiba teringat peringatan Duan Lingtian 3 bulan lalu. Dia ingat taktik rahasia yang telah diberikan kepadanya yang bisa melawan taktik rahasia pencarian jiwa. Hanya dalam sekejap, seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Zhu Luqi pernah melihat pria ini saat pertama kali memasuki Sekte Pemujaan Api. Dia tidak lain adalah penatua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum. Dia telah menebak dengan benar. Ketika Lian melakukan taktik rahasia pencarian jiwa pada Zhu Luqi, sebelum Zhu Luqi kehilangan kesadaran, sebuah pikiran muncul di benaknya. Beruntung saya telah menggunakan taktik rahasia yang diberikan Duan Lingtian kepada saya. Lian berdiri di depan Zhu Luqi sambil menatap mata Zhu Luqi yang menjadi redup sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu?" Zhu Luqi. Zhu Luqi yang matanya kehilangan cahaya tampak seperti orang mati yang berjalan. Begitu dia mendengar pertanyaan Lian, dia langsung menjawabnya tanpa ragu-ragu. "Siapa Duan Lingtian?" Lian bertanya lagi. "Temanku," jawab Zhu Luqi. "Apa latar belakangnya? Dari mana dia datang?" Lian bertanya lagi. Kali ini sedikit kegembiraan muncul di matanya.
Inilah yang paling ingin dia ketahui. Selama dia bisa menemukan informasi tentang latar belakang Duan Lingtian, dia bisa menyampaikan informasi itu kepada Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Secara alami, Yang Chong akan berurusan dengan semua orang yang memiliki koneksi ke Duan Lingtian. Mungkin, jika mereka menangkap teman dekat dan keluarga Duan Lingtian, dia mungkin bisa memaksa Duan Lingtian meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Begitu Duan Lingtian meninggalkan Sekte Pemujaan Api, dia akan menjadi seperti daging di talenan mereka. Mereka akan bisa membunuhnya sesuka mereka. Saya tidak tahu. Jawaban Zuluki membuat senyum di wajah Lian langsung membeku. Dia terus bertanya dengan suara muram, bukankah kalian berteman? Kenapa kamu tidak tahu latar belakangnya? Saya hanya bertemu dengannya beberapa hari sebelum saya datang ke Sekte Pemujaan Api. Saya tidak tahu latar belakangnya. Dia tidak pernah menyebutkannya sebelumnya, dan aku juga tidak bertanya, Zuluki menjawab Lian tanpa kehidupan. Sial, setelah mendengar kata-kata Zuluki, ekspresi Lian langsung berubah muram. Dia tahu dia merasa bahagia terlalu cepat. Zuluki sama sekali tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Duan Lingtian. Karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban dari Zuluki, dia tidak lagi membuang waktu untuknya dan segera pergi. Begitu Lian pergi, mata Zuluki kembali bersinar. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dia berada di hutan terpencil di White Tiger Sanctum sekarang. Segera setelah dia sadar kembali, dia ingat apa yang baru saja terjadi saat dia bergumam pelan, Lian pasti telah melemparkan taktik rahasia pencarian jiwa kepadaku. Saya harap teknik untuk memerangi taktik rahasia pencarian jiwa yang diberikan Duan Lingtian kepada saya berhasil. Kalau tidak, saya khawatir saya sudah mengkhianatinya tanpa sadar. Petik 2. Sementara itu, Lian telah meninggalkan White Tiger Sanctum ketika dia menyadari Zuluki tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Dia saat ini sedang menuju ke Vermilion Bird Sanctum. Dia siap untuk duduk dan menunggu kesempatan untuk menangkap Guli sehingga dia bisa melakukan taktik rahasia pencarian jiwa padanya. Lian jelas tidak menyadari bahwa Guli telah meninggalkan Vermilion Bird Sanctum dan Sekte Pemujaan Api 3 bulan lalu. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari tindakan licik Lian. Saat ini, dia sedang dikawal oleh penatua penegakan Black Turtle Sanctum Guo Xiong saat mereka semakin dekat ke tambang pertama Four Symbols Sanctum. Penatua Guo Xiong, saya mendengar ada banyak cadangan batu suci kelas 1 di Sekte Pemujaan Api kami. Selain itu, kami bahkan memiliki cadangan batu suci tingkat surgawi. Apakah cagar Sandstone tingkat celestial terletak di tambang pertama? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Guo Xiong. Tentu saja tidak. Guo Xiong menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan berkata, bagi Sekte Pemujaan Api kami, cadangan batu suci kelas surgawi sangat penting. Tentu saja, itu tidak ada di tempat suci 4 simbol. Bahkan jika lokasi kelas celestial kuasi tidak memiliki formasi pengumpulan roh, lingkungan budidaya masih sangat baik. Itu tersembunyi di bawah tanah di distrik pusat Saintland dan biasanya ditambang oleh budak para tetua dan murid Saintland yang dibuang ke tambang sebagai hukuman. Karena kehadirannya, Tanah Suci Sekte Pemujaan Api kami memiliki salah satu lingkungan budidaya terbaik di provinsi atas Tanah Suci Dao Martial. Ditambah dengan bantuan formasi pengumpulan roh, lingkungan kultivasi bahkan lebih baik. Duan Lingtian akhirnya mengerti apa itu cadangan batu suci tingkat surgawi. Sama seperti rumah secundus di kediaman murid Black Turtle Sanctum, masing-masing dari 5 formasi pengumpulan roh memiliki beberapa batu suci kelas surgawi sebagai fondasinya. Karena alasan ini, sangat efisien bagi seseorang untuk berkultivasi di rumah secundus. Kekuatan lain di provinsi atas Tanah Suci Dao Martial tidak dapat dibandingkan dengannya. Hanya 2 sekte besar lainnya di provinsi atas Tanah Suci bela diri Dao seperti Sekte Pemujaan Api yang dapat menggunakan batu suci kelas surgawi pada murid luar mereka. Karena formasi pengumpulan roh, seseorang tidak perlu berkultivasi dengan memegang batu suci di tangannya lagi karena formasi pengumpulan roh akan mengekstrak energi roh langit dan bumi dari batu suci untuk diserap oleh para pembudidaya. Selain dari cagar Sandstone tingkat surgawi itu, cadangan Sandstone kelas 1 yang tersisa ada di tempat suci 4 simbol kami. Tambang pertama dari 4 tempat suci yang akan Anda layani adalah cadangan batu suci tingkat pertama terbesar di sekte. Kata Guo Xiong. Duan Lingtian belajar banyak tentang tambang pertama 4 simbol Sanctums dari Guo Xiong. Selain mengetahui bahwa itu adalah cadangan Sandstone kelas 1 terbesar di Sekte Pemujaan Api,
dia juga mengetahui bahwa itu dibagi menjadi dua zona. Satu zona besar dan zona lainnya kecil. Zona besar disebut zona budak karena menampung banyak budak dari seluruh tempat di provinsi atas. Nasib mereka ditetapkan di atas batu saat mereka tiba di sekte. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus patuh tetap di sekte dan menghabiskan seluruh hidup mereka menambang Saint Stone untuk sekte tersebut. Zona kecil juga dikenal sebagai zona hukuman. Orang-orang yang menambang di sini adalah murid dari 4 simbol tempat suci sekte pemujaan api yang telah melakukan kejahatan. Di antara murid-murid Four Symbols Sanctums yang mengabdi di sana, ada yang divonis jangka pendek mulai dari 3 sampai 5 tahun, dan ada pula yang divonis dengan jangka panjang yang bisa sampai ratusan tahun. Hanya tambang pertama yang memiliki zona hukuman. Tambang yang tersisa ditambang oleh budak, jelas Guo Xiong. Duan Lingtian mengangguk. Dia juga mengetahui bahwa tambang pertama 4 simbol Sanctums dipantau oleh 2 sesepuh api emas. Tambang yang tersisa juga ditempatkan di bawah perawatan penatua api emas. Adapun 2 tetua api emas di tambang pertama 4 simbol Sanctums, salah satunya bertanggung jawab atas zona budak sementara yang lain bertanggung jawab atas zona hukuman. Tambang pertama 4 simbol Sanctum kami tepat di depan. Suara Guo Xiong berdering di udara, menyebabkan Duan Lingtian sadar kembali. Babak 1962, Keranjang Anyaman Ekstra Besar. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saat Duan Lingtian melihat ke tempat Guo Xiong menatap, dia melihat lembah yang luas dan tak terbatas. Banyak pulau tergantung di langit di atas lembah ini. Itu menampung bangunan yang diselimuti awan dan kabut dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Ketika Duan Lingtian melihat ke bawah, dia bisa melihat sekelompok orang masuk dan keluar dari lembah. Ketika orang-orang ini keluar, mereka semua menuju ke tempat yang sama. Zona di depan kita adalah zona hukuman di tambang pertama. Orang-orang ini semua adalah murid 4 simbol Sanctums yang telah dijatuhi hukuman untuk bertugas di sini, kata Guo Xiong. Di zona hukuman, masing-masing murid 4 simbol Sanctum memiliki tugas khusus yang harus diselesaikan. Hanya setelah mereka menyelesaikan tugas mereka diizinkan untuk kembali ke tempat tinggal mereka dan beristirahat. Petik 2. Mengapa mereka sering masuk dan pergi? Apakah orang-orang yang meninggalkan orang-orang yang telah menyelesaikan tugasnya? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin? Guo Xiong menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang keluar itu menyerahkan Saint Stone yang mereka tambang. Karena mereka tidak memiliki cincin tata ruang, mereka harus sering mengirim batu suci yang telah mereka tambang ke lokasi yang ditentukan. Hanya ketika mereka telah menambang sejumlah batu suci yang ditentukan, mereka diizinkan untuk beristirahat. Lihatlah keranjang anyaman di punggung mereka. Semua Saint Stone yang mereka tambang akan ditempatkan di keranjang. Ini juga aturan di zona hukuman. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian mulai memperhatikan orang-orang ini dengan amat. Benar saja, dia menemukan orang-orang yang keluar masuk gua membawa keranjang besar di punggung mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa mereka yang keluar memiliki keranjang berisi batu suci, dan mereka yang kembali memiliki keranjang kosong. Adapun mengapa murid 4 simbol Sanctum ini yang melayani di zona penalti tidak memiliki cincin tata ruang, Duan Lingtian kira-kira bisa menebak alasannya juga. Cincin tata ruang mereka pasti telah diambil ketika mereka datang ke zona hukuman. Jika mereka memiliki cincin tata ruang, apakah tidak mudah bagi mereka untuk mencuri batu suci? Meskipun mereka dapat diminta untuk menghapus kepemilikan cincin tata ruang untuk memeriksa apakah mereka telah mencuri Saint Stone, itu bukan langkah praktis. Mengambil cincin tata ruang mereka dan menggantinya dengan keranjang anyaman adalah solusi terbaik. Suara mendesing. Saat Duan Lingtian dan Guo Xiong terus bergerak maju, sesosok terbang mendekati mereka. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan seragam eksklusif dari tetua api perunggu sekte pemujaan api. Berdasarkan pola pada jubah panjangnya, orang dapat melihat bahwa dia adalah tetua api perunggu Black Turtle Sanctum. Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini. Dalam perjalanan mereka ke sini, Guo Xiong juga telah menyebutkan konstitusi setiap tambang di tempat suci 4 simbol. Terlepas dari tetua api emas dan tetua api perak dari tanah suci, tetua api perunggu berasal dari 4 tempat suci. Penatua Guo Xiong, tetua api perunggu ini kebetulan bertugas berpatroli di zona selatan zona hukuman tambang pertama. Sebagai sesepuh Black Turtle Sanctum, wajar saja dia mengenal Guo Xiong.
Tetua api perunggu Black Turtle Sanctum ini sangat menghormati Guo Xiong. Dia harus menghormati semua tetua api perak di tempat suci penyu hitam, apalagi penatua penegakan Sanctum penyu hitam. Aku ingat kamu. Namamu Peng Hua, kan? Guo Xiong bertanya dengan tidak pasti saat dia mengangguk pada tetua api perunggu Black Turtle Sanctum. Ya, saya Peng Hua. Saya tidak percaya Anda mengingat saya, penatua Guo Xiong. Setelah mendengar kata-kata Guo Xiong, Peng Hua sedikit kewalahan dengan kehormatan itu. Sebagai penatua penegakan, Guo Xiong bisa memasuki banyak ranjau di tempat suci 4 simbol. Karena alasan ini, ketika Peng Hua melihat Guo Xiong, dia tidak menghalangi jalan Guo Xiong dan Duan Lingtian. Pemuda itu, mungkinkah dia pemberontak itu, Duan Lingtian, yang baru-baru ini bangkit di tempat suci penyu hitam kita? Mata Peng Hua membelalak kaget saat dia menatap dua sosok yang menghilang. Wajar jika dia terkejut. Meskipun dia biasanya ditempatkan di zona hukuman dari tambang pertama 4 tempat suci, dia sangat diberitahu tentang apa yang terjadi di luar karena murid sering dikirim ke sini. Secara alami, dia telah mendengar tentang Duan Lingtian juga. 3 bulan lalu, perbuatan Duan Lingtian telah menyebar ke setiap sudut dan celah di 4 tempat suci simbol. Bagaimanapun, dia adalah murid Sanctum penyu hitam baru yang cukup berani untuk menentang penatua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum. Untuk alasan ini, tidak mungkin bagi orang-orang dari 4 tempat suci simbol untuk tidak memperhatikannya. Insiden yang mengokohkan ketenarannya adalah insiden yang terjadi 3 bulan lalu di mana Duan Lingtian membunuh 2 murid Vermilion Bird Sanctum. Namun, dia tidak dijatuhi hukuman mati tetapi dijatuhi hukuman untuk melayani di tambang pertama 4 simbol Sanctum selama 10 tahun sebagai gantinya. Insiden ini telah membuat seluruh 4 simbol Sanctum oleh badai. Berdasarkan tanggal, hari ini memang hari bagi Duan Lingtian untuk memulai hukumannya di tambang pertama. Pemuda di sebelah penatua Guo Xiong itu pasti Duan Lingtian. Peng Hua yakin akan hal ini. Namun, dia hanyalah murid biasa dengan akar spiritual bawaan kuning. Jadi mengapa penatua Guo Xiong dan Balai Penegakan Tanah Suci melindunginya? Peng Hua bingung. Berita tetua api perunggu Shenlen Weihe pergi ke Balai Penegakan Shenlen untuk mengajukan keluhan terhadap penatua penegakan Sanctum penyu hitam Guo Xiong karena malpraktik juga telah menyebar ke tambang pertama. Selain itu, tambang pertama juga telah menerima berita tentang hasil penyelidikan Balai Penegakan Tanah Suci dan bahwa Weihe telah dijatuhi hukuman mati 3 hari yang lalu. Karena alasan ini, banyak orang menemukan bahwa bukan hanya Guo Xiong yang melindungi Duan Lingtian, tetapi bahkan Balai Penegakan Tanah Suci juga melindunginya. Sangat sedikit orang yang tahu tentang kebenaran insiden yang terjadi di Vermilion Bird Sanctum 3 bulan lalu. Yang mereka tahu hanyalah Duan Lingtian akan mati jika mereka mengikuti prosedur yang benar. Namun, Duan Lingtian tidak mati dan malah dilindungi oleh Balai Penegakan Tanah Suci. Hal ini menyebabkan banyak orang untuk datang dengan spekulasi mereka sendiri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengira dia menerima perlindungan karena akar spiritual bawaannya. Ini karena berita dia memiliki akar spiritual bawaan kuning telah lama menyebar. Tidak sulit untuk mengetahui alasan dia dilindungi jika mereka tidak mempercayai berita tentang akar spiritual bawaannya dan menghilangkan bias mereka. Sementara itu, Guo Xiong memimpin Duan Lingtian ke tempat di mana pendatang baru harus mendaftarkan diri di zona hukuman tambang pertama. Setelah itu, Guo Xiong mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian sebelum dia pergi. Dia telah menyelesaikan tugasnya mengirim Duan Lingtian ke sini. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran pendatang baru adalah tetua api perunggu Vermilion Bird Sanctum. Ketika dia mengetahui pendatang baru ini adalah Duan Lingtian, sedikit ketakutan muncul di matanya. Ketika dia berbicara, dia sangat sopan. Sepertinya dia tidak membenci Duan Lingtian karena membunuh 2 murid dari Vermilion Bird Sanctum 3 bulan lalu. Di matanya, Duan Lingtian sangat misterius dan tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Jika tidak, Balai Penegakan Tanah Suci tidak akan melindunginya karena dia memiliki akar spiritual bawaan kuning. Duan Lingtian, sesuai dengan aturan zona hukuman, Anda harus menyerahkan cincin tata ruang Anda. Namun, Anda tidak perlu menghapus kepemilikan Anda atas cincin itu. Ketika hukuman Anda selesai, kami akan mengembalikan cincin tata ruang Anda, kata tetua api perunggu Vermilion Bird Sanctum kepada Duan Lingtian dengan ramah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan keranjang anyaman besar dan beberapa seragam sebelum dia menyerahkannya kepada Duan Lingtian.
Keranjang anyaman ini digunakan untuk menyimpan batu suci yang kamu tambang. Menurut aturan di zona hukuman, semua batu suci yang Anda tambang harus ditempatkan di keranjang anyaman. Saint Stone yang tidak ditempatkan di keranjang tidak akan dihitung dalam jumlah harian Saint Stone yang harus Anda tambang. Tetua Api Perunggu Sanctum Burung Vermilion dengan sabar menjelaskan hal ini kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak menganggap ini mengejutkan karena dia sudah mendengar tentang ini dari Guo Xiong. Keranjang anyaman ini tampaknya jauh lebih besar daripada keranjang orang lain. Ketika saya sedang berjalan ke sini, saya tidak berpikir saya melihat murid 4 simbol sanctum dengan keranjang anyaman sebesar itu. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat keranjang itu. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa di zona hukuman, ada 2 jenis keranjang anyaman. Salah satunya adalah keranjang anyaman biasa yang dia lihat dibawa oleh sebagian besar murid 4 simbol sanctum sebelumnya. Yang lainnya adalah keranjang anyaman ekstra besar seperti yang ada di tangannya. Tidak lebih dari 100 orang di zona hukuman yang diberikan keranjang anyaman besar ini. Ukurannya hampir 2 kali lebih besar dari keranjang anyaman biasa. Dengan kata lain, murid 4 simbol sanctums yang diberi keranjang anyaman sebesar itu dapat menghemat separuh waktu mereka ketika mereka menyerahkan Saint Stone. Jumlah Saint Stone yang dapat dibawa seseorang dalam perjalanan pulang pergi dalam keranjang rotan ekstra besar setara dengan 2 perjalanan jika seseorang menggunakan keranjang rotan biasa. Karena alasan ini, keranjang anyaman besar sangat dicari di zona hukuman tambang pertama 4 simbol sanctums. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa memegang keranjang rotan yang besar untuk waktu yang lama. Ini juga merupakan bagian dari pelatihan yang dibuat oleh 4 simbol sanctum Sekte Pemujaan Api untuk para murid di zona hukuman. Hanya mereka yang kuat yang memenuhi syarat untuk memiliki keranjang anyaman besar. Ketika murid 4 simbol sanctums biasa datang untuk mendaftar, itu akan tergantung pada keberuntungan jika mereka bisa mendapatkan keranjang anyaman ekstra besar. Hanya ada sekitar 80 hingga 90 keranjang anyaman ekstra besar di tambang pertama dari 4 tempat suci simbol. Namun, ada ribuan murid 4 simbol sanctums di zona hukuman. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa berharganya keranjang anyaman ekstra besar itu. Babak 1963, ditandai. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tentu saja, itu bukan karena keberuntungan Duan Lingtian telah memperoleh keranjang anyaman ekstra besar. Itu karena perlakuan khusus yang diberikan oleh Tetua Api Perunggu Vermilion Bird Sanctum. Namun, Tetua Api Perunggu Vermilion Bird Sanctum tidak menjelaskan semua ini kepada Duan Lingtian, jadi dia juga tidak menyadarinya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh keranjang anyaman ekstra besar di zona hukuman tambang pertama. Ini adalah seragam eksklusif untuk murid 4 simbol sanctum yang menjalani hukuman mereka di zona hukuman. Tidak seperti seragam murid 4 simbol sanctums biasa, seragam di sini tidak membedakan antara sanctum mana kamu berasal. Tetua Api Perunggu Vermilion Bird Sanctum menjelaskan, untuk alasan ini, kecuali jika kamu menyebutkan bahwa kamu adalah murid dari sanctum penyu hitam, kecuali mereka mengenal Anda, sebagian besar murid di zona hukuman tidak akan tahu bahwa Anda berasal dari sanctum penyu hitam. Duan Lingtian mengangguk. Dia sudah memperhatikan ini ketika dia menuju ke sini. Murid 4 simbol sanctum di sini mengenakan seragam standar yang tidak membedakan dari mana mereka berasal. Zona hukuman memiliki aturan bahwa murid yang datang sebelum tengah hari harus pergi ke gua penambangan pada hari itu sendiri untuk menambang. Masih ada 1 jam sebelum tengah hari jadi, Tetua Api Perunggu berkata dengan ragu sebelum akhirnya berkata, atau mungkin kamu bisa tinggal di sini selama 1 jam sebelum kamu pergi. Kebetulan saya hanya menuliskan nama Anda, saya tidak menuliskan waktu Anda tiba. Selama saya menuliskan waktu 1 jam kemudian, Anda tidak perlu pergi ke tambang hari ini. Anda hanya dapat menemukan tempat tinggal untuk beristirahat. Petik 2. Sangat jelas bahwa Tetua Api Perunggu Vermilion Bird Sanctum menyalahgunakan kekuatannya untuk Duan Lingtian. Itu secara alami membuat Duan Lingtian merasa hangat di dalam. Dia berpikir, memang ada banyak orang baik hati di dunia ini. Jika pikiran Duan Lingtian didengar oleh murid 4 simbol sanctum lainnya yang datang untuk mendaftar di zona hukuman 15 menit sebelum tengah hari tetapi masih harus pergi menambang, mereka pasti akan muntah darah. Lagi pula, mereka tidak menerima perlakuan khusus seperti itu.
Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia diberi perlakuan khusus karena tetua api perunggu Vermilion Bird Sanctum berhati-hati tentang latar belakangnya yang dianggap kuat. Lagi pula, di mata tetua api perunggu Vermilion Bird Sanctum, Duan Lingtian hanyalah orang biasa dengan akar spiritual bawaan kuning. Fakta bahwa dia menerima perlindungan dari Saint Land Enforcement Hall pasti berarti dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena alasan inilah tetua api perunggu Vermilion Bird Sanctum begitu santai dan sopan. Jika ada orang lain yang datang untuk mendaftar dan itu sedetik sebelum tengah hari, dia masih akan membuat orang lain itu pergi ke tambang dengan wajah dingin. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua. Namun, karena ini masih pagi, saya ingin pergi ke tambang untuk membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Duan Lingtian mengungkapkan rasa terima kasihnya dan dengan lembut menolak niat baik Elder Api Perunggu dari Vermilion Bird Sanctum. Karena Duan Lingtian telah menolak tawarannya, tetua Api Perunggu Vermilion Bird Sanctum tidak lagi mengatakan apa-apa. Namun, dia menambahkan satu hal terakhir, kamu dapat bertanya kepada yang lain berapa banyak Saint Stone yang kamu butuhkan untuk menambang karena jumlah Saint Stone yang harus kamu tambang berubah dari hari ke hari. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti mereka ke tempat di mana kamu harus menyerahkan Saint Stone. Baik, Duan Lingtian mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal pada tetua api perunggu Vermilion Bird Sanctum dan pergi. Setelah dia meninggalkan tempat pendaftaran, dia berganti ke seragam untuk murid 4 simbol Sanctums menjalani hukuman mereka di zona hukuman dan membawa keranjang anyaman ekstra besar dan bergabung dengan kerumunan orang yang juga membawa keranjang anyaman di punggung mereka. Duan Lingtian tampil sangat menarik karena keranjang anyaman ekstra besar di punggungnya. Segera setelah itu, Duan Lingtian melihat banyak orang sedang menatapnya. Apakah sangat jelas bahwa saya baru di sini? Duan Lingtian bingung. Dia masih tidak menyadari bahwa itu karena keranjang anyaman ekstra besar di punggungnya. Sepertinya aku belum pernah melihat orang yang membawa keranjang anyaman ekstra besar ini sebelumnya. Dia mungkin baru, itu mungkin, tapi aku tidak 100% yakin. Namun, jika dia baru, mengapa dia memiliki keranjang anyaman ekstra besar? Dilihat dari waktu terakhir kali keranjang ekstra besar dikeluarkan, masih ada 3 bulan lagi setidaknya sebelum keranjang anyaman ekstra besar akan dikeluarkan. Aku juga tidak yakin. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa pada saat ini banyak dari murid 4 simbol tempat suci yang menatapnya sedang berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Murid 4 simbol Sanctums tidak yakin bahwa Duan Lingtian masih baru. Ini karena waktu untuk mengeluarkan keranjang anyaman ekstra besar tidak tepat. Mungkinkah orang yang membawa keranjang anyaman ekstra besar ini adalah orang yang tidak mencolok yang biasa membawa keranjang anyaman biasa, dan dia akhirnya menunjukkan tangannya dan mengambil keranjang anyaman ekstra besar. Lagi pula, ada ribuan murid 4 simbol Sanctums di zona hukuman, mustahil bagi seseorang untuk mengingat penampilan semua orang di sini. Mereka hanya dapat secara kasar mengingat wajah orang-orang yang memiliki keranjang anyaman ekstra besar yang tidak lebih dari 100. Mereka yakin bahwa di antara 89 orang yang membawa keranjang anyaman ekstra besar, tidak ada yang begitu menarik perhatian. Jika itu masalahnya, ada 2 kemungkinan. 1. Pemuda di depan masih baru dan cukup beruntung untuk menerima keranjang anyaman ekstra besar. 2. Pemuda itu biasa membawa keranjang anyaman biasa dan baru-baru ini mengambil keranjang anyaman ekstra besar dari orang lain. Di antara 2 kemungkinan ini, kelompok murid 4 simbol Sanctums yang menatap Duan Lingtian lebih condong ke yang terakhir. Ini karena penampilan keranjang anyaman ekstra besar biasanya ditentukan waktunya. Mereka bahkan sudah mengetahui waktunya. Karena alasan ini, mereka yakin Duan Lingtian tidak mengeluarkan keranjang rotan ekstra besar. Namun, tidak terlintas di benak mereka bahwa Duan Lingtian memang pendatang baru yang baru saja menginjakkan kaki di zona hukuman beberapa waktu lalu. Adapun keranjang rotan ekstra besar, itu semua karena perlakuan khusus yang diberikan kepadanya oleh tetua api perunggu Vermilion Bird Sanctum di area pendaftaran. Saya sangat berharap dia hanya pendatang baru dan hanya mendapatkan anyaman ekstra besar melalui keberuntungan. Banyak dari murid 4 simbol Sanctums menatap keranjang anyaman ekstra besar di punggung Duan Lingtian dengan mata cerah. Sepertinya mereka akan ngiler saat melihat keranjang anyaman ekstra besar. Begitu mereka mendapatkan keranjang rotan ekstra besar, itu akan mengurangi waktu yang harus mereka tempuh untuk membawa Saint Stone karena keranjang itu bisa menampung 2 kali lebih banyak Saint Stone dibandingkan dengan keranjang rotan biasa.
Untuk saat ini, tidak satu pun dari murid 4 simbol Sanctums yang mendambakan keranjang anyaman ekstra besar milik Duan Lingtian yang bergerak karena mereka tidak yakin dengan latar belakangnya. Karena alasan ini, Duan Lingtian dengan damai memasuki salah satu gua penambangan di zona hukuman. Pemandangan indah memasuki pandangan Duan Lingtian begitu dia pergi ke gua penambangan. Gua penambangan sepertinya adalah gua utama di zona hukuman. Jumlah murid 4 simbol Sanctums yang memasuki gua penambangan ini lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan gua penambangan lainnya. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Dengan begitu banyak orang yang datang dari belakangnya, wajar bagi Duan Lingtian untuk memperhatikan hal ini. Ketika dia berbalik, dia kebetulan melihat banyak mata terbakar yang dilatih di keranjang anyaman ekstra besar di punggungnya. Dia langsung bingung, mengapa orang-orang ini menatap keranjang anyaman saya? Jangan bilang mereka berencana merebut keranjang anyamanku. Tanpa sadar, Duan Lingtian merasa bahwa keranjang anyamannya tidak terlalu bagus. Tidak peduli seberapa besar itu, murid-murid sekte pemujaan api ini dari 4 simbol Sanctums tidak boleh mengingininya. Sebenarnya Duan Lingtian telah melupakan sesuatu yang penting. Mungkin, keranjang anyaman tidak ada apa-apanya di luar, tetapi di zona hukuman tambang pertama, keranjang anyaman ekstra besar akan memotong setengah dari waktu perjalanan mereka. Ini berarti mereka bisa menyelesaikan tugas mereka lebih awal setiap hari. Karena alasan ini, apakah ada orang yang tidak menginginkan keranjang anyaman ekstra besar di zona hukuman? Duan Lingtian secara acak melihat beberapa orang dan menemukan bahwa mereka memiliki keranjang anyaman biasa. Keranjang anyaman ekstra besar ini seharusnya tidak cukup bagi mereka untuk memperebutkannya denganku, kan? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya saat dia berjalan lebih dalam ke gua dengan mengikuti kerumunan orang. Bagian yang lebih dalam dari gua pertambangan terletak di bawah tanah. Tempat Duan Lingtian berada saat ini adalah sebuah terowongan yang telah digali untuk menuju ke bawah tanah. Semakin dalam dia pergi, semakin lebar terowongan itu. Selain itu, ada banyak gundukan dan lubang. Sepertinya ada sesuatu yang telah digali sebelum ini. Jangan bilang ada biji sandstone di sini terakhir kali. Saat dia terus berjalan ke depan, Duan Lingtian mulai mendengar suara bergema dari bagian terowongan bawah tanah yang lebih dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Dentang, dentang, dentang. Menghancurkan, menghancurkan, menghancurkan. Ada berbagai macam suara seolah-olah sebuah karya orkestra sedang dimainkan. Saat Duan Lingtian masuk lebih dalam, dia akhirnya tiba di tempat asal suara-suara itu. Dia menemukan banyak dari murid 4 simbol Sanctums sudah mulai menambang sandstone. Masing-masing dari mereka menggunakan kemampuan surgawi yang berbeda saat mereka menambang sandstone. Itu adalah pembuka mata bagi Duan Lingtian. Beberapa dengan paksa melemparkan pukulan mereka. Beberapa menggunakan pedang atau pedang. Beberapa menggunakan telapak tangan mereka seolah-olah mereka adalah pisau. Beberapa menggunakan tombak atau tongkat. Segala macam metode yang tak terbayangkan sedang digunakan di sini. Sepertinya ada banyak sandstone di sini. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melihat keempat sisi terowongan dipenuhi dengan sandstone. Aura yang dilepaskan oleh sandstone milik sandstone kelas 1. Babak 1964, keluar dari pandanganku. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Bab 1964 keluar dari pandanganku. Selama perjalanan di sini, saya tidak melihat ada tetua di zona hukuman yang memantau kami. Namun, tidak mungkin mereka tidak mengawasi kita. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia melirik ke kanan dan ke kiri sebelum dia melihat ke depan. Dia berpikir dalam hati, mereka pasti bersembunyi di kegelapan, bersembunyi di tempat yang tidak bisa kita lihat. Meskipun hanya menjadi Elder Api Perunggu, para tetua zona hukuman semuanya berada di Saint Celestial Stage dan di atasnya. Mudah bagi pembangkit tenaga listrik seperti itu untuk menyembunyikan kehadiran mereka dari murid 4 simbol Sanctums yang berada di bawah panggung Saint Klasik penguasaan. Murid 4 simbol Sanctums yang berada di Mastery Quintessential Saint Stage atau di atasnya dapat lulus penilaian Saint Land dan memasuki Saint Land untuk menjadi murid di sana. Untuk alasan ini, Duan Lingtian yakin murid 4 simbol Sanctums terkuat yang melayani di zona hukuman hanya di panggung Saint Klasik penguasaan. Tidak ada orang di sana. Duan Lingtian tiba-tiba menemukan biji sandstone di dekatnya tanpa orang di sekitarnya. Matanya langsung bersinar saat dia berjalan ke sana.
Begitu dia tiba di biji Sandstone, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telunjuk dan jari tengahnya ke sana. Astaga, pada saat ini, sinar pedang yang terbentuk dari Sun Sein Energy melesat keluar dari jarinya sebelum mengenai biji Sandstone. Namun, saat dia menembakkan energinya, dia menemukan biji Sandstone yang dia tuju yang hanya sangat kecil hancur total saat energi mengenainya. Tidak ada Sandstone sama sekali. Apa yang? Duan Lingtian bingung ketika dia melihat batu yang runtuh ke tanah. Awalnya, dia pikir dia bisa mendapatkan 8 hingga 10 Sandstone kelas 1 dari biji Sandstone ini. Dia tidak menyangka bahwa biji batu suci ini tampak menjanjikan di luar tetapi tidak memiliki apa-apa di dalamnya. Sial, saat Duan Lingtian mengutuk, mata banyak orang yang mengikuti di belakangnya segera menjadi cerah. Sangat jelas tidak ada apa-apa di sana, tapi dia tidak menyadarinya. Selama dia memperluas kesadaran surgawinya, dia akan merasakan bahwa biji Sandstone kecil tidak memiliki apa-apa di dalamnya. Dia bahkan tidak tahu cara mudah untuk mencari Sandstone. Pendatang, dia pasti pendatang baru. Sepertinya itu benar-benar karena keberuntungan dia mendapatkan keranjang rotan ekstra besar. Meskipun saya tidak tahu mengapa keranjang tidak dikeluarkan sesuai waktu, saya yakin dia pendatang baru. Petik 2. Seorang pendatang baru seharusnya tidak memiliki keranjang anyaman ekstra besar ini. Pada saat yang sama, kelompok murid 4 simbol Sanctums mengikuti Duan Lingtian semua ini sambil mentransmisikan suara mereka di antara mereka sendiri. Berdasarkan kata-kata mereka, jelas mereka tidak berpikir Duan Lingtian memenuhi syarat untuk memiliki keranjang anyaman ekstra besar. Sebuah cahaya serakah bersinar di mata mereka segera. Suara mendesing. Saat beberapa murid 4 simbol Sanctums memutuskan untuk bergerak, embusan angin tiba-tiba bertiup melewati mereka. Orang lain telah mengalahkan mereka dan bergerak lebih dulu. Dia tiba di sebelah Duan Lingtian hanya dalam sekejap. Duan Lingtian sudah memperhatikan orang ini ketika dia pergi. Ketika dia muncul di dekat Duan Lingtian mundur beberapa langkah dengan tidak tergesa-gesa atau lambat dan dengan tenang menatap pria parubaya yang berdiri di depannya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada yang bisa saya bantu? Pria parubaya yang berdiri di depan Duan Lingtian memiliki tubuh yang besar. Dia gagah dan tampak megah seperti menara. Meski tingginya lebih dari 1,8 meter, Duan Lingtian masih tampak lemah dan mungil di depan pria setinggi 2 meter ini. Secara alami, dia hanya terlihat lemah di permukaan. Kamu baru, kan? Pria parubaya itu bertanya. Suaranya sekeras lonceng gereja, menyebabkan gendang telinga banyak orang yang basis kultivasinya lebih rendah bergetar. Semakin banyak orang datang untuk menonton ketika pria parubaya itu berbicara. Bahkan murid 4 simbol Sanctums yang awalnya menambang biji Sandstone juga telah berhenti bekerja dan datang untuk ikut bersenang-senang. Semua murid dari 4 tempat suci yang dikirim ke zona hukuman tambang pertama jelas bosan setelah berada di sini begitu lama. Untuk alasan ini, mereka selalu bersemangat setiap kali perkelahian akan pecah. Itu bisa dianggap sebagai hiburan langka di zona hukuman. Apalagi, mereka tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menikmati pertunjukan ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu Niu Kong? Apakah seseorang berkelahi dengan Niu Kong? Pemuda yang berani menentang Niu Kong ini memiliki keranjang anyaman ekstra besar di punggungnya. Aku tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Jangan bilang dia baru. Tunggu sebentar, bahkan jika dia baru, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan keranjang anyaman ekstra besar, waktunya tidak tepat. Kalau begitu, apakah dia merebut keranjang anyaman ekstra besar dari orang lain? Jika dia cukup kuat untuk merebut keranjang anyaman ekstra besar dari salah satu dari 89 orang, maka Niu Kong tidak dapat dibandingkan dengan kekuatannya. Apa yang Niu Kong coba lakukan? Mencari masalah untuk dirinya sendiri. Sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa berkumpul dan berbisik di antara mereka sendiri. Segera setelah itu, mereka mengetahui tentang apa yang terjadi dari beberapa murid 4 simbol Sanctums yang mengetahuinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki biji Sandstone. Dia benar-benar memilih tempat tidur biji Sandstone yang hanya setebal paku untuk menambang. Ini adalah kesalahan pendatang baru, kan? Dia pendatang baru. Jika dia pendatang baru, maka keranjang anyaman ekstra besar diberikan kepadanya dengan sia-sia. Namun, waktunya sepertinya salah. Petik 2. Kesampingkan waktunya. Berdasarkan tindakannya, jelas dia pendatang baru.
Pantas saja Niu Kong berani maju. Dia sudah memperhatikan keranjang anyaman ekstra besar milik pendatang baru itu. Pendatang baru ini akan dikutuk. Dikatakan bahwa basis kultivasi Niu Kong telah memasuki puncak tahap teladan Sein beberapa waktu lalu. Kelompok murid 4 simbol Sanctum berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka mengira Duan Lingtian akan hancur dan keranjang anyaman ekstra besar di punggungnya akan segera diambil. Puncak dari panggung Sein teladan. Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak begitu dia mendengar diskusi di sekitarnya tentang basis kultivasi pria paruh baya dengan tubuh besar. Murid 4 simbol Sanctums di puncak panggung orang suci teladan sebenarnya ingin merebut sesuatu yang menjadi miliknya. Apakah dia terlihat lemah? Namun, Duan Lingtian juga sedikit terkejut. Benar-benar tidak terlintas dalam pikirannya bahwa seseorang akan menginginkan keranjang anyaman ekstra besar di punggungnya. Bukankah itu hanya keranjang anyaman yang jelek? Sampai sekarang, Duan Lingtian masih tidak tahu betapa langka dan berharganya keranjang anyaman ekstra besar di punggungnya di zona hukuman. Dia berpikir bahwa setiap orang harus memilih keranjang anyaman mereka sendiri. Tidak terpikir olehnya bahwa tidak semua orang cukup beruntung untuk diberi keranjang anyaman ekstra besar. Secara alami, Duan Lingtian tidak tinggal diam lama. Saat diskusi di sekitarnya menjadi semakin panas, dia mengetahui bahwa hanya ada 89 keranjang anyaman ekstra besar sebelum dia datang ke zona hukuman di tambang pertama. Tidak terkecuali, semua 89 keranjang anyaman ekstra besar dimiliki oleh murid Four Symbols Sanctums yang berada di puncak panggung Sein teladan atau panggung Sein klasik. Selain itu, meskipun pendatang baru mungkin diberi keranjang anyaman ekstra besar, ada waktunya untuk itu. Berdasarkan terakhir kali seseorang diberi keranjang rotan ekstra besar, Duan Lingtian seharusnya tidak diberi keranjang rotan ekstra besar. Apakah Penatua Api Perunggu Vermilion Bird Sanctum memberi saya perlakuan khusus ketika dia memberi saya keranjang anyaman ekstra besar ini? Duan Lingtian tersenyum kecut ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Apakah Tetua Api Perunggu Vermilion Bird Sanctum memandang rendah dia? Apakah dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu merebut keranjang anyaman ekstra besar dengan kekuatannya sendiri? Meskipun dia sedikit mengeluh di dalam hatinya, dia tahu dia berutang budi kepada Elder Api Perunggu dari Vermilion Bird Sanctum itu. Jika dia diberi kesempatan di masa depan, dia pasti akan membalas budi ini. Apakah kamu tuli? Saya bertanya apakah Anda orang baru? Suara gemuruh terdengar, menyebabkan Duan Lingtian sadar kembali. Dia melihat Niu Kong menatapnya dengan niat buruk. Apakah penting jika aku baru atau tidak? Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Mengesampingkan bahwa Niu Kong hanya di puncak panggung Sein teladan, bahkan jika Niu Kong berada di puncak panggung Sein klasik, dia tidak cukup untuk membuat Duan Lingtian takut padanya. Bagus, bagus, baik sekali. Nak, kamu benar-benar berani. Awalnya, saya pikir saya akan meninggalkan Anda tanpa cedera jika Anda dengan patuh menyerahkan keranjang anyaman ekstra besar. Tatapan Niu Kong sangat dingin saat dia melihat Duan Lingtian. Namun, saya berubah pikiran. Saya akan memberi Anda pelajaran bahkan jika Anda rela menyerahkan keranjang anyaman ekstra besar. Kamu harus belajar bahwa pendatang baru harus menghormati senior mereka di zona hukuman. Kata Niu Kong dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, aura besar keluar dari tubuhnya. Dia memobilisasi Sein energi di tubuhnya. Kakak senior Niu Kong benar-benar marah sekarang. Pendatang baru ini benar-benar berani. Tidak disangka dia benar-benar berani membuat marah kakak senior Niu Kong. Dia dikutuk. Niu Kong awalnya memiliki temperamen yang buruk. Sekarang dia telah membuatnya marah. Saya tidak berpikir semuanya akan berakhir baik untuknya. Saya hanya berharap kakak senior Niu Kong akan menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, saya khawatir pendatang baru ini akan terbaring di tempat tidur untuk beberapa waktu. Petik 2. Kelompok murid 4 simbol Sanctums yang menonton dari samping berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka memandang Duan Lingtian dengan simpatik. Kamu Niu Kong, kan? Di bawah pengawasan yang lain, dan menghadapi Niu Kong yang marah, Duan Lingtian hanya menatapnya dengan dingin. Aku akan memberimu kesempatan. Keluar dari pandangan saya dalam rentang 3 napas. Kalau tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Meskipun Duan Lingtian tidak berbicara dengan keras, kata-katanya masih terdengar dari diskusi semua orang. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Bab 1965, siapa yang mengajarkan pelajaran sekarang? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor,
terjemahan fantasi tak berujung. Kau ingin aku pergi dari pandanganmu dalam rentang 3 tarikan napas. Setelah mendengar ancaman keras dan percaya diri Duan Lingtian, seperti murid Four Symbols Sanctums lainnya, Niu Kong tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Untuk sesaat, dia bahkan mengira dia salah dengar. Itu sebabnya dia bertanya lagi untuk memastikan dia mendengar dengan benar. Pada saat yang sama, murid 4 simbol sanctum lainnya juga telah sadar kembali dan meledak menjadi keributan. Mirip dengan Niu Kong, mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka telah melihat hantu. Aku tidak salah dengar, kan? Murid baru ini mengancam kakak senior Niu Kong. Dia benar-benar ingin Niu Kong menghilang dari pandangannya. Apakah dia gila? Murid 4 simbol sanctums berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua merasa pendatang baru ini terlalu sombong. Mereka yang sombong di zona hukuman biasanya tidak menjalani kehidupan yang baik kecuali mereka kuat. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak berpikir pendatang baru ini kuat. Paling tidak, mereka tidak berpikir dia lebih kuat dari Niu Kong. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Niu Kong tahu dia tidak salah dengar. Pendatang baru itu benar-benar mengancamnya. Lat, kamu mencari kematian. Niu Kong sangat marah. Matanya menyala marah saat Sein energi keluar dari tubuhnya seperti naga yang marah. Aku sudah memberimu kesempatan, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh lagi, rentang 3 napas sudah habis. Suara mendesing. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, Sun Sein energinya yang telah lama terakumulasi keluar dari punggungnya, berubah menjadi sepasang sayap yang sepertinya terbakar dengan nyala api yang menghanguskan. Itu berdampak secara visual. Detik berikutnya, dia mengepakkan sayapnya tiba-tiba. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan udara terdengar di udara. Itu disebabkan oleh sayap gagak emas di punggung Duan Lingtian. Tentu, keributan besar seperti itu mengejutkan banyak murid 4 simbol sanctums. Astaga, hampir pada saat yang sama, Duan Lingtian yang telah menggunakan gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi bola meriam saat dia menyerang Niu Kong dengan kecepatan yang sangat cepat. SH*T, Niu Kong akhirnya sadar kembali saat Duan Lingtian melemparkan gerakannya kemampuan surgawi dan menyerangnya. Hatinya tersentak saat kengerian menghampirinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari alasan mengapa pendatang baru berani bertindak begitu arogan. Itu karena dia kuat. Karena Niu Kong telah mengumpulkan Sein energinya sebelumnya, dia langsung mengerahkan Sein energinya dan melemparkan taktik bela diri gerakan dalam upaya untuk menghindari Duan Lingtian yang menyerangnya. Meskipun basis kultivasi Niu Kong telah menembus ke puncak Eminent Saint Stage, dia belum menguasai gerakan kemampuan surgawi apapun yang berada di tingkat menengah atau lebih tinggi. Itu wajar karena jika dia telah menguasai gerakan tingkat menengah atau di atas kemampuan surgawi, dengan basis kultivasinya di puncak panggung orang suci teladan, tidak akan mudah baginya untuk merebut keranjang anyaman ekstra besar di hukuman daerah. Apakah dia perlu merebutnya dari pendatang baru? Kamu terlalu lambat. Kata-kata dingin Duan Lingtian mengirim sentakan langsung ke hati Niu Kong. Detik berikutnya, saat Niu Kong berusaha menghindari Duan Lingtian, sayap gagak emas tiba-tiba mengepak lagi. Kecepatannya berubah lebih cepat. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian muncul di sebelah Niu Kong. Ledakan. Duan Lingtian dengan santai mendorong tangannya yang berisi Sun Sein energi yang luas keluar. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dan menyelimuti Niu Kong. Meskipun Niu Kong telah menggunakan taktik bela diri defensif, itu penuh dengan titik lemah karena dia tidak siap. Itu mudah dihancurkan oleh Sun Sein energi dari telapak tangan Duan Lingtian. Bang! Saat suara keras bergema, tubuh Niu Kong bergetar dan langsung terlempar ke belakang. Dia jatuh ke tanah dan terus meluncur mundur dengan keras. Dia juga muntah darah. Tanah berlumuran darah, menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Adegan ini juga membuat takut para murid 4 simbol sanctums. Mereka semua terkesiap ketakutan. Niu Kong, seorang kultivator bela diri di puncak panggung orang suci teladan, bahkan tidak bisa menyerang balik di depan pendatang baru ini dan terluka parah hanya dengan pukulan. Aku akan memberimu kesempatan. Keluar dari pandangan saya dalam rentang 3 napas. Kalau tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Ancaman Duan Lingtian tiba-tiba muncul di benak mereka. Meskipun kata-katanya sama, perasaan itu benar-benar berbeda. Sebelum pertarungan,
Mereka merasa pendatang baru ini sombong dan telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Namun, ketika mereka melihat pendatang baru telah melukai Niu Kong hanya dalam satu pukulan, mereka menyadari betapa kuatnya dia. Dia sama sekali tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dari sanctum mana pendatang baru ini? Segera setelah itu, murid 4 simbol sanctum mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Berdasarkan kekuatannya, dia pasti berada di panggung Saint Classic. Murid Quintessential Saint Stage semuanya terkenal di 4 sanctums. Meskipun orang-orang di sini adalah campuran orang-orang dari 4 tempat suci, tidak ada yang mengenali pendatang baru ini sama sekali. Jangan bilang dia murid baru yang baru saja memasuki sekte pemujaan api tetapi telah melakukan kejahatan dan dikirim ke tambang pertama. Banyak dari murid 4 simbol sanctums membuat asumsi mereka sendiri. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, namun kamu ingin merebut barangku. Duan Lingtian memandang Niu Kong dengan dingin. Saat ini, Niu Kong tampak menyedihkan. Warna terkuras dari wajahnya ketika dia melihat tatapan dingin Duan Lingtian. Dia langsung meminta maaf sebesar-besarnya, saya gagal mengenali orang yang hebat, kakak senior, tolong maafkan saya. Dia telah meminta maaf karena dia takut Duan Lingtian akan menyerang lagi. Meskipun sekte pemujaan api melarang para murid untuk saling membunuh, tidak apa-apa untuk bertarung selama mereka tidak membunuh atau melukai. Kemarahan Duan Lingtian berkurang banyak ketika dia melihat betapa pengecutnya Niu Kong. Dia bertanya dengan dingin, bukankah kamu mengatakan kamu akan mengajariku pelajaran lebih awal? Aku tidak berani, aku tidak berani. Niu Kong dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Duan Lingtian karena takut membuatnya marah. Setelah Duan Lingtian mendengus, dia tidak lagi peduli dengan Niu Kong. Sebaliknya, dia mengikuti terowongan dan berjalan lebih dalam. Duan Lingtian merasa tidak masuk akal bagi Niu Kong untuk mencoba dan merebut keranjang anyamannya yang ekstra besar begitu dia mengetahui komoditas langka apa yang ada di tambang pertama 4 simbol sanctums. Namun, Niu Kong hanya kurang beruntung karena memilih seseorang yang lebih kuat darinya. Jika tidak, keranjang anyaman ekstra besar miliknya akan menjadi milik Niu Kong sekarang. Dari awal hingga akhir, Niu Kong hanya berniat merebut keranjang anyamannya yang ekstra besar dan tidak berniat membunuhnya. Karena merampas keranjang anyaman ekstra besar adalah hal biasa di zona hukuman, Duan Lingtian tidak lagi mengganggunya. Tidak pernah ada niat untuk membunuhnya. Ketika Duan Lingtian ada, murid 4 simbol sanctums bahkan tidak berani bernapas. Sekarang sosok Duan Lingtian semakin jauh, mereka menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa dia? Dengan kekuatannya, dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik Quintessential Saint Stage. Saya adalah murid White Tiger Sanctum, dan saya telah melihat orang yang begitu kuat di White Tiger Sanctum kami sebelum saya dibuang ke tambang pertama. Saya dari Azure Dragon Sanctum, dan saya juga belum pernah melihat orang yang begitu kuat di Sanctum kami. Aku dari Vermilion Bird Sanctum, dan aku juga belum pernah melihat orang seperti itu di Sanctum kita. Saya dari Black Turtle Sanctum, dan sama seperti kalian semua, saya tidak mengenalnya sama sekali. Mereka semua bingung dengan identitas Duan Lingtian. Sayap apinya pasti gerakan yang sangat kuat, kemampuan surgawi. Murid 4 simbol Sanctum mengalihkan topik ke gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi, sayap gagak emas, yang telah dilemparkan Duan Lingtian sebelumnya. Dia terdengar kaget. Saya belum pernah melihat gerakan Divine Ability seperti itu sebelumnya. Heck, aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, saya merasa itu tidak kalah dengan gerakan berharga Divine Ability di Vermilion Bird Sanctum kami. Tidak hanya itu, tetapi dampak visualnya bahkan lebih kuat daripada gerakan berharga kemampuan surgawi di Sanctum Burung Vermilion kita. Tepat sekali, gerakan kemampuan surgawi yang dia lakukan terlalu kuat. Sayapnya terlihat seperti tumbuh dari tubuhnya. Itu sama sekali tidak terlihat aneh. Saya setuju. Kelompok murid 4 simbol Sanctum kagum atas gerakan kemampuan surgawi Duan Lingtian. Aku ingat sekarang. Tiba-tiba, suara tajam terdengar dan menguasai suara semua orang, secara efektif menarik perhatian semua orang. Orang yang berteriak keras itu kurus dan kecil. Dia tampak seperti pencuri dengan matanya yang kecil dan licik. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu dia bukan orang baik. Apakah kalian lupa, ketika murid 4 simbol Sanctums ini melihat perhatian semua orang tertuju padanya, dia berkata dengan penuh semangat,
ada satu murid Black Turtle Sanctum yang baru-baru ini dijatuhi hukuman di zona hukuman tambang pertama. Bukankah kita baru saja berbicara tentang dia sebelum ini? Bukan hanya itu, tetapi di antara 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi yang dikuasai oleh murid tempat suci penyu hitam itu, bukankah salah satunya adalah kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi yang memungkinkannya menumbuhkan sepasang sayap? Setelah mendengar kata-kata murid 4 simbol sanctum ini, mata semua orang langsung melebar. Terkesiap, 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 terengah-engah mereka bergema di terowongan gua pertambangan bawah tanah sebelum semua orang terdiam.